Kisah ini dimulai dengan jagoan berambut putih kita yang membidik dengan tatapan penuh tekad. Sasarannya adalah pria besar yang langsung terkena hantaman telak di dadanya. Akibatnya, para pengawal panik dan mulai membalas serangan ke arah pahlawan kita. Namun semuanya terlambat. Pemuda berambut putih itu harus menerima serangan bertubi-tubi tanpa ampun. Terjatuh ke tanah, ia bergumam bahwa pria kaya itu hidup bagai raja. Namun berhasil dijatuhkan oleh tangan orang biasa sepertinya. Karena pada detik itu juga, Presiden TA telah tiada. Dan seluruh hartanya sama sekali tak bisa menyelamatkannya. Dengan selesainya misi itu, sang pemuda berhasil menuntaskan janjinya pada orang tuanya. Walau takdir terasa kejam, ia mengulurkan tangannya, menolak menyerah pada akhir yang tragis ini. Pada momen mendebarkan itu, ia terjatuh ke dalam kehampaan gelap dan bersumpah tidak akan pernah tunduk pada takdir. Tiba-tiba, secercah cahaya terang muncul di ujung terowongan, seolah-olah sebuah mata raksasa perlahan terbuka. Dan seketika, tokoh utama kita membuka mata. Terkejut luar biasa. Dia terbangun di sebuah kasur, terlihat jauh lebih muda, dan tanpa satupun luka. Pemuda itu menyentuh dadanya. Kebingungan bagaimana dia bisa selamat jika anak buah Tao Xu telah mengalahkannya tadi. Saat melihat sekeliling, matanya terbelalak menyadari bahwa dia berada di apartemen lamanya semasa sekolah. Televisi yang menyala mengumumkan rilisnya game realitas virtual terkenal bernama Conviction. Pemuda itu kini sangat yakin bahwa dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Bangkit berdiri, dia mengambil sebuah bingkai foto memperlihatkan bahwa namanya adalah Nye Yen. Di dalam bingkai itu ada foto orang tuanya yang dulu berbisnis logam langka. Keluarganya pernah meraih kekayaan besar dengan menjual logam tersebut kepada negara. Setelah itu, ayahnya membangun perusahaan peleburan dan mereka menjadi kaya raya dalam semalam. Namun kebahagiaan ini sirna saat grup finansial Kaju mengincar bisnis ayahnya. Akibat kelicikan mereka, perusahaan keluarganya hancur dan jatuh bangkrut. Ayahnya menyerah pada keadaan yang pahit. Dan ibunya pun tak lama kemudian pergi meninggalkannya karena kesedihan mendalam. Menatap pantulan dirinya, pemuda itu menyesal karena kekayaan dulu membuatnya malas. Hingga dia harus menjalani misi tanpa jalan kembali. Tapi kini, langit telah memberinya kesempatan kedua. Dan kali ini, dia tidak akan membiarkan apapun direbut darinya. Nye Yen lalu teringat pada game Conviction, yang kelak menjadi dunia kedua bagi umat manusia. Meraih ponselnya, dia melihat game itu baru rilis 7 hari lalu. Masih ada waktu untuk mengejar. Jagoan kita tahu ini adalah peluang emas untuk bangkit. Karena dia memegang ingatan berharga dari masa depan. Dia ingat bahwa di masa ini, tabungannya masih cukup untuk membeli sebuah helm permainan. Dengan tatapan penuh tekad membara, sang pahlawan bersumpah bahwa mereka akan membayar mahal karena telah menghancurkan keluarganya. Maka, dia segera bersiap dan melangkah keluar, bertekad bulat mengubah segala hal buruk di masa lalunya. Meski tertinggal 7 hari, dia sama sekali tidak cemas, karena Nye Yen yang terlahir kembali akan melampaui semua rivalnya dan menduduki puncak Conviction. Begitu tiba di rumah, pemuda itu dengan mantap mengenakan helm realitas virtualnya untuk memasuki permainan. Memasuki game, dia harus memilih bangsa di dunia yang terbagi menjadi 3 faksi besar. Faksi pertama adalah Kekaisaran Vidian, bangsa manusia yang dipimpin Dewan Tetua. Lalu ada Satrin, sebuah aliansi suku tangguh dari para kurcaci, ras orc, dan juga peri. Faksi gelap berisi ras iblis dan suku bayangan misterius yang diperintah secara absolut. Dan bagi pecinta kedamaian, ada faksi netral dari para raksasa. Tokoh utama kita memutuskan memilih kelas yang sama seperti kehidupannya dulu, yakni pencuri angin. Sistem kemudian mengonfirmasi pilihannya untuk memulai petualangan di Kekaisaran Vidian sebagai seorang pencuri angin. Kini di dalam game, sistem memintanya memberikan nama karakter. Dan dia memilih nama keren Nirvana Flame. Dengan karakter yang berhasil dibuat, sang pahlawan melangkah ke dunia Conviction di tengah kota yang begitu ramai. Selanjutnya, pemuda ceria ini membuka layar status, melihat dirinya sebagai pencuri level 1, dan merasakan keakraban yang hangat. Dia membagikan poinnya, menaruh 3 poin untuk kekuatan dan 2 untuk ketangkasan, agar tak mengulangi kesalahan di masa lalunya.
Di tengah kota terdapat titik teleportasi ajaib yang membawa pemain berkelana ke berbagai penjuru, kota dan desa. Di dekatnya, seorang penyihir mencoba menjual belati biasa seharga 2 koin tembaga. Menyombongkan kualitasnya, tapi protagonis kita tahu ini tipuan lucu karena harganya cuma 1 koin di kota sebelah. Sementara itu, seorang satria paladin mengiklankan buku keahlian mengendap dengan harga 6 koin tembaga. Pemain lain mengeluh, harganya terlalu mahal. Namun keahlian itu langsung memikat perhatian pahlawan kita. Dia mendekati penjual dan menanyakan harganya, yang dikonfirmasi seharga 6 koin. Pemuda itu tahu keahlian ini sangat penting. Tapi dia ingat sebuah peti rahasia yang menyimpan benda serupa. Dengan senyum penuh percaya diri, dia menawarkan sebuah rahasia berharga untuk ditukar dengan buku itu secara gratis. Sang paladin merasa kesal dan mengusir bocah itu. Mengira dia hanya ingin melakukan penipuan konyol. Namun, Enye Yan dengan tenang mengungkapkan bahwa dia tahu persis dari mana penjual itu mendapatkan buku-bukunya. Penjual itu terkejut bukan main saat jagoan kita menyebutkan titik lokasi pasti dari para dukun sakti tersebut. Sang penjual heran bagaimana seorang pemula bisa tahu rahasia ini. Akhirnya, dia memutuskan mengambil risiko dan menyerahkan bukunya. Berpikir jika info itu benar, maka kesepakatan ini sangat menguntungkan. Sistem mengonfirmasi pertukaran. Nirvana Flame tersenyum riang mengambil buku itu dari pemain bernama Flying Stone. Sebelum paladin itu pergi, sang protagonis dengan antusias berpesan agar mengirimkan keahlian lain. Jika menemukannya, Flying Stone setuju. Dengan semangat, ia langsung memakai teleportasi menuju lokasi rahasia petunjuk pemuda itu. Berbekal keahlian sembunyi yang epik ini, sang pahlawan bersiap memburu peti rahasia incaran utamanya. Pemuda berambut putih itu tiba di kota Trek, lokasi tujuan utamanya. Tanpa basa-basi, ia membaca buku itu. Dan notifikasi sistem memastikan ia telah menguasai keahlian sembunyi. Teknik luar biasa ini membuatnya masuk ke mode bayangan, menjadikannya sangat sulit dilacak oleh siapapun. Seketika, sang jagoan mengaktifkan keahlian barunya. Ia berlari gesit dan tak kasat mata menembus jalanan kota. Pemuda itu melompat lincah bagai angin melewati tembok kota. Langsung melesat menuju hutan misterius terdekat. Berlari secepat kilat, ia menembus pepohonan demi harta karun berharganya. Akhirnya, ia tiba di zona kucing liar. Wilayah berbahaya tempat peti itu berada. Area itu dipenuhi monster kucing level 2 dan 4, siap menerkam siapa saja yang lewat. Dari dahan tertinggi, matanya menangkap siluet peti perak. Dijaga ketat oleh kawanan kucing level 5. Ia ingat betul rahasia game ini. Peti memiliki tingkat kelangkaan berbeda. Makin tinggi levelnya, makin luar biasa hadiahnya. Sambil tersenyum riang, ia lega peti perak rahasia itu masih ada. Sungguh gila masuk zona level 5 saat masih level 0. Namun tenang saja, ia takkan rugi pengalaman meski harus tumbang. Maka, ia kembali mengaktifkan kemampuan sembunyinya untuk menyelinap masuk tanpa diketahui siapapun. Dengan penuh kehati-hatian, jagoan kita menyusup ke dalam hutan, menghindari tatapan tajam para monster itu. Ia tahu mode sembunyi hanya bertahan 2 menit. Ia harus bergerak sangat cepat. Tiba-tiba, seekor kucing liar mengendus keanehan, dan mata merahnya bersinar tajam. Monster itu menerjang ganas ke arahnya. Pemuda kita nyaris tak bisa menghindar dan sadar ia tak boleh terlalu dekat. Ia pun melompat lincah di antara pepohonan, menari menghindari serangan, sambil terus mendekati target utamanya. Pada akhirnya, sang jagoan sukses mendarat sempurna di dahan pohon, tepat di sebelah peti perak. Tanpa ragu, ia mulai membuka peti itu diiringi bila proses yang muncul. Pemuda berambut putih itu tetap tenang, walau mode sembunyinya bisa habis kapan saja. Jauh di atas pohon, ia melanjutkan misinya. Sementara kawanan kucing liar itu sama sekali tidak sadar. Dalam 27 detik, harta karun sukses terbuka. Dengan tatapan tajam dan penuh harap, jagoan kita mengamati apa yang ada di dalam kotak perak itu. Dewi Fortuna tersenyum padanya. Ia mendapatkan buku keahlian epik yang akan memulai proses naik level sempurnanya. Keahlian itu bernama serangan fatal, memberikan 150% daya hancur tambahan pada titik lembah.
Semua berjalan sesuai rencana briliannya. Dengan teknik ini, ia akan naik level 2 kali lebih cepat. Seketika, kilauan cahaya suci menyelimuti pemuda itu, menandakan keahlian baru telah dikuasai. Di detik yang sama, efek sembunyinya menghilang. Kawanan kucing liar itu pun langsung mengamuk hebat melihat kehadirannya. Para monster buas itu melompat ke arahnya, mengepung dari segala penjuru untuk melancarkan serangan bertubi-tubi. Jatuh ke tanah, ia malah tersenyum riang dan berterima kasih karena monster itu telah menjaga petinya. Di game ini, tumbang berarti kehilangan pengalaman dan barang. Namun karena masih level 0, ia sama sekali tidak akan rugi apapun. Sistem pun menginformasikan bahwa ia telah tumbang, lalu memindahkan tubuhnya kembali ke kota terdekat seketika. Kembali di titik awal, pahlawan muda kita bersiap penuh semangat untuk fase kedua, rencana kenaikan levelnya. Berlari riang menyusuri jalanan kota, ia sudah memikirkan langkah selanjutnya. Ia butuh 2 koin tembaga dan teringat akan sebuah misi rahasia dari warga lokal. Pemuda ini menemukan pemburu Klaus dan dengan mantap menerima misi untuk mengumpulkan 20 tengkorak tikus raksasa. Setelah itu, ia menyapa seorang petani dan mendapat misi tambahan menumbangkan 50 tikus abu-abu. Hal ini memicu misi rahasia bersama ahli obat yang hanya muncul setelah 2 tugas sebelumnya diterima. Ia pun tertantang mengumpulkan 21 ekor tikus. Setibanya di padang rumput, ia memasang kuda-kuda, siap menghadapi kerumunan tikus raksasa yang menghadang jalannya. Monster ini baru level 1 dan masing-masing memiliki 53 poin kesehatan. Dengan lompatan presisi tinggi, sang jagoan melancarkan keahlian serangan fatalnya yang bekerja sempurna. Tikus itu tumbang dalam satu hantaman, memberinya tengkorak dan ekor yang dibutuhkan. Tiba-tiba, pendaran cahaya emas muncul. Sungguh mengejutkan. Di awal pertarungan ini, ia sudah mendapatkan sebuah perlengkapan tempur. Hadiahnya adalah sepasang celana pelindung kulit kokoh yang meningkatkan pertahanannya sebanyak 4 poin. Sungguh mengesankan. Pemuda itu membuka menu sistem dan memperkirakan ia bisa meraup setidaknya 7 koin tembaga jika menghualia. Detik berikutnya, kawanan tikus raksasa muncul mengepungnya, bersiap mengeroyok. Namun sang pahlawan pantang gentar. Ia mengerahkan serangan fatalnya untuk menyapu bersih semua musuh seketika. Dengan sorot mata penuh determinasi, ia kembali memburu demi menyelesaikan semua misi yang telah diterimanya. 1 jam berlalu, ia melangkah riang kembali ke desa dengan membawa seluruh barang buruan yang dibutuhkan. Sebagai imbalan, pemuda ceria ini meraih 34 koin tembaga dan 3 ramuan pemulihan instan. Terkejut dengan hadiah luar biasa itu, dia memajang pelindung kaki kulitnya di pasar dan bergegas menuju toko senjata. Langkah selanjutnya adalah melengkapi karakternya dengan senjata andalan untuk terus meningkatkan level. Sang pemilik toko menyambutnya dengan tawa ceria, memamerkan koleksi senjata paling epik di seluruh wilayah ini. Pemuda tangguh kita langsung meminta sebuah panah otomatis dengan minimal tambahan 3 daya serang. Seharga di bawah 40 koin, sang pandai besi lalu menawarkan mahakaryanya. Panah otomatis tembakan 3 kali lipat seharga 36 koin. Pemuda itu tersenyum puas menerima tawaran tersebut. Dia juga memborong 9 ikat anak panah besi untuk amunisi senjata barunya. Saat melangkah keluar, penjual itu melambaikan tangan dengan ceria. Pahlawan kita kembali melanjutkan petualangan epiknya dengan perlengkapan baru yang keren. Tujuan berikutnya adalah Zona Bison, wilayah monster level 5 yang sangat dihindari pemain lain. Namun target utamanya sungguh mengejutkan. Bos wilayah itu, sang pemimpin Bison yang merupakan monster elit langka, berbekal ingatan masa depannya. Pemuda ceria ini sangat yakin bisa menaklukkan sang bos, meski karakternya masih berada di level 0. Dia pun tiba di zona Bison liar, sebuah padang rumput hijau luas yang dipenuhi oleh sekawanan monster buas. Dia melompat cekatan ke dalam jurang berbatu, mencari lokasi rahasia dalam ingatannya. Dari puncak tebing, pahlawan kita mencocokkan koordinat dan memastikan posisinya sudah sempurna. Menatap hamparan padang rumput itu, matanya akhirnya mengunci sang target utama. Bos wilayah ini, sang pemimpin Bison yang legendaris. Layar sistem berkedip, menampilkan monster tangguh, level 8 dengan 300 poin kesehatan, dengan senyum percaya diri,
Dia menarik pelatuk panahnya dari sudut dan jarak yang paling sempurna. Tanpa membuang waktu, sang protagonis melesatkan rentetan serangannya ke arah musuh kuat itu. 2 tembakannya meleset, namun 1 berhasil mengenainya. Sayangnya, serangan itu hanya memberikan 1 poin kerusakan karena perbedaan level yang jauh. Meski begitu, semangatnya tidak goyah. Dia berseru riang telah menyiapkan 9.000 anak panah khusus untuk pertarungan seru ini. Dia terus melepaskan tembakan beruntun, meski kerusakannya tetap sama. Serangannya perlahan tapi pasti mulai mengikis energi sang bos raksasa. Sang pemimpin bison mengamuk hebat akibat serangan bertubi-tubi dari puncak tebing. Monster raksasa itu langsung melesat maju, berlari menerjang jurang untuk menjangkaunya. Makhluk buas itu menabrak dinding batu buntu. Terkekeh melihatnya, gagal memanjat. Pahlawan kita berseru bahwa monster itu takkan pernah bisa menyentuhnya. Bahkan, serangan telak pun hanya menghasilkan 1 poin kerusakan. Tapi hal itu tidak menghentikannya. Pemuda berambut putih itu terus menghujani musuhnya dengan panah otomatis tiada henti. Jendela sistemnya menunjukkan dia telah menghabiskan lebih dari 3.000 anak panah dalam pertarungan panjang ini. 3 jam berlalu, energi sang pemimpin bison nyaris habis. Dan ia mengaum penuh amarah ke arah protagonis. Pahlawan kita takjub bagaimana hewan raksasa itu masih sanggup berdiri setelah menerima hampir 4.000 anak panah. Meski tubuhnya dihujani ribuan panah, makhluk buas itu tetap berdiri tegak. Murka dengan rentetan serangan tanpa henti tersebut, walaupun beberapa tembakannya meleset, sebuah serangan telak sekali lagi hanya mampu mengikis 1 poin dari energi sang monster. Akhirnya, dengan 1 tembakan penentu, bila kesehatan sang bos habis total, monster tangguh itu pun ambruk ke tanah, sepenuhnya takluk. Melihat musuhnya telah jatuh, sang protagonis dengan lincah menuruni tebing curam itu untuk mengklaim hadiah kemenangannya. Berkat mengalahkan monster sekuat itu, dia meraup banyak pengalaman dan melesat langsung ke level 2 seketika. Pemuda berambut putih ini lalu mendekati benda bercahaya untuk melihat kejutan yang menantinya. Sungguh sebuah kejutan manis. Dia mendapatkan sebuah belati perunggu beserta tumpukan koin tembaga sebagai imbalan kerja kerasnya. Sistem menjelaskan bahwa kelangkaan benda berkisar dari tingkat biasa hingga legendaris, dan mendapatkan benda langka adalah sebuah harta karun sejati. Dia memperkirakan belati itu bernilai sekitar 3 koin perak. Tapi dia harus mengidentifikasi status tersembunyinya terlebih dahulu. Tepat saat itu, sebuah notifikasi memberitahu bahwa pelindung kakinya telah terjual habis. Dia juga menerima panggilan kejutan dari batu terbang. Saat panggilan diterima, sang paladin muncul dengan senyum lebar. Sangat antusias dengan hasil petunjuk rahasia itu. Batu terbang berseru bahwa tempat itu nyata, dan dia mendapat 2 buku yang mempercepat levelnya. Pahlawan kita memintanya mengirimkan keahlian penglihatan tersebut. Sang paladin yang penasaran pun bertanya, dari mana dia mengetahui lokasi rahasia itu. Pahlawan kita dengan cerdik berbohong. Dia mengaku telah menghapus akun lamanya, membuat pemain lain itu kagum dan mengiranya seorang profesional sejati. Sang paladin lalu bertanya, apakah dia sudah menaklukkan ruang bawah tanah dukun yang gugur karena timnya baru saja gagal di sana. Tersenyum misterius, dia menawarkan panduan lengkap ruang bawah tanah itu seharga 2 koin perak saja. Batu terbang bersorak kegirangan dan berjanji akan membujuk kaptennya untuk segera membeli panduan itu. Setelah kesepakatan menguntungkan itu ditutup, sang protagonis melangkah ringan menuju kota untuk mengidentifikasi belati barunya. Setibanya di kota trek yang ramai, pemuda ini menyusuri jalanan yang dipenuhi oleh para petualang hebat lainnya. Sang penilai elf yang anggun menyebutkan bahwa harga untuk memeriksa benda tersebut adalah 10 koin tembaga. Pahlawan kita menghitung dengan cepat, merasa harganya masuk akal, karena belatinya bernilai minimal 12 koin perak. Tanpa ragu, dia setuju dan membayarkan 10 koin tembaga kepada gadis itu. Elf cantik itu perlahan merapal sihir khusus, mengungkap seluruh kekuatan rahasia yang tersembunyi di dalam senjata tersebut. Belati tanduk perunggu itu luar biasa, meningkatkan daya serang sebanyak 18 dan kekuatan sebesar 5 poin. Terkesima dengan bonus kekuatan itu,
Dia bersorak tak tertandingi di tahap awal permainan ini, dengan senjata baru dan kemampuan hebat. Satu-satunya yang kurang hanyalah cara ajaib untuk memulihkan dirinya sendiri. Dia lalu memutuskan untuk mempelajari keahlian perban pelindung. Mengingat harga ramuan pemulih sangatlah mahal di awal petualangannya. Penuh semangat, pemuda ini mendatangi toko apoteker dan meminta 2 ramuan pernapasan air untuk melancarkan rencana briliannya di masa depan. Sebelum pergi, dia mengobrol dengan apoteker dan berhasil menguasai teknik perban untuk pemulihan. Setelah persiapannya sempurna, pemuda berambut putih ini melangkah pasti menuju tujuan selanjutnya. Danau Rando yang misterius berlari melintasi padang rumput. Dia melihat pemain lain bertarung. Instingnya mengatakan bahwa dia harus tetap waspada. Setibanya di desa manusia ikan, dia melihat jalur menuju danau, ternyata harus melewati pemukiman rahasia ini. Tiba-tiba, peringatan dari Guild Victorious Ritter menggema, memaksa semua orang untuk mengosongkan area dalam 3 menit. Sang tokoh utama teringat, Guild inilah yang memburunya berbulan-bulan di masa lalu. Penuh amarah, dia mengaktifkan mode sembunyinya dan bersumpah akan membalas semua perbuatan mereka. Bagaikan bayangan, pahlawan kita berlari melewati desa. Dia sukses melewati para monster mengerikan tanpa diketahui siapapun. Namun sayang, efek jurusnya perlahan habis. Tiba-tiba, seorang musuh melemparkan bola api panas langsung ke arahnya. Serangan tersebut telak mengenainya, menghasilkan 23 kerusakan dan memicu mode pertahanan dirinya. Penyihir tingkat 3 bernama Purple Blaze mengejeknya lemah dan menyuruhnya pergi. Tapi pemuda berambut putih ini tahu betul saat menghadapi penyihir, pilihannya hanyalah maju mendekat atau lari jauh untuk bertahan. Tentu saja, melarikan diri bukanlah gayanya. Dia lantas maju karena perapalan mantra musuh memiliki jeda yang lama. Dengan sebuah serangan kilat, tokoh utama menghantam penyihir itu, menghasilkan 23 poin kerusakan. Pemain musuh mengamuk, berteriak bahwa dia akan menyesal karena mengusik Victorious Return. Sang penyihir elemen kemudian menggunakan lingkaran api untuk memukul mundur pahlawan kita dan menciptakan sebuah perisai. Terjebak dalam kobaran api yang panas, pemuda itu menerima 39 kerusakan tanpa terlihat khawatir. Dia pun seketika memakai ramuan pemulih, menyembuhkan 89 kesehatannya. Penyihir kembali sesumbar, dia takkan lolos. Lalu menyerangnya dengan tambahan 36 kerusakan, sambil menampilkan senyuman yang begitu sinis. Anggota guild itu meneriaki tokoh utama agar segera mengakhiri perlawanannya, meski masih terkurung kobaran api. Pahlawan tangguh kita menahan kerusakan terus-menerus ini dengan ekspresi serius. Mengira energi pemuda tampan itu sudah sangat rendah, sang penyihir elemen mulai menyiapkan bola api serangannya. Dia melepaskan mantra lalu berteriak, "Ini bayaran karena menantang guildnya." Namun, pemuda berambut putih itu sudah menyiapkan belatinya, bersiap untuk melakukan sebuah serangan balik cepat dan akurat. Hanya dalam satu kedipan mata, dia menggunakan serangan vitalnya dan langsung menumbangkan sang penyihir dengan satu tebasan. Pemain itu sangat terkejut. Pikirannya kacau, memikirkan bagaimana pencuri level 2 bisa selamat dari kekuatannya. Dia akhirnya sadar bahwa sang pahlawan memakai ramuan. Tapi dia tidak mengerti dari mana asal uangnya. Pemuda itu menyuruhnya merenung saat menunggu waktu kebangkitan. Lalu musuhnya menghilang. Atas kemenangannya, dia menyita tongkat penyihir itu dan segera pergi sebelum lebih banyak musuh yang akan datang. Teman-teman penyihir elemen melihat kekalahan itu dari dekat. Dengan berang mereka berteriak agar tak membiarkannya lolos. Tanpa membuang waktu sedetik pun, pahlawan kita berlari dengan kecepatan maksimal untuk lolos dari anggota guild. Salah satu anggota guild mengejarnya sambil berteriak bahwa tak ada lagi jalan kabur. Satria itu melompat membawa pedang raksasanya, menyuruh pemuda kita agar jangan bermimpi bisa melarikan diri. Sebuah hantaman berelemen api yang sangat kuat mencoba mengenai tubuhnya. Namun pahlawan kita berhasil menghindar tipis. Anggota guild arogan itu sangat terkejut melihat kecepatan sang tokoh utama dan bagaimana dia berhasil lolos.
Pahlawan kita meminum ramuan pernapasan air, lalu terjun ke danau untuk kabur. Pemain lain segera mengerahkan jurus mereka, mencoba keras menghentikan pelarian pemuda berambut putih yang lincah ini. Sang paladin dan satria berusaha sekuat tenaga untuk menghantam sasarannya, tepat sebelum dia mencapai permukaan air. Meski sedang diserang habis-habisan, tokoh utama kita tetap tenang dan menghadapi pengejarnya dengan penuh keyakinan. Dia memanfaatkan kekuatan dorongan pukulan itu untuk meluncur ke depan dan jatuh ke danau lebih cepat. Lewat lompatan selam yang hebat, pemuda itu berhasil masuk ke dalam air dan lolos dari Guild Victorious Return. Dua pemain menggerutu kesal karena mereka tak punya ramuan pernapasan air untuk menyusul. Sisa tim tiba, sang ketua bertanya, kemana targetnya melarikan diri? Dan mereka pun menunjuk ke arah danau. Meski sedang terluka, ketua guild menyuruh mereka untuk menanyakan nama pencuri tersebut kepada penyihir yang bangkit. Dari dasar danau, Nirvana Flame mendengar teriakan sang ketua yang berjanji tak akan pernah melupakan namanya. Merasa lega karena selamat, pemuda ini teringat akan sebuah peti tersembunyi. Dia berenang semakin dalam dan akhirnya berhasil menemukan harta karun tersebut di antara lebatnya. Rumpul laut. Saat petinya dibuka, dia mendapatkan mutiara berkilau yang memungkinkannya bernapas di bawah air selama 30 menit. Tiba-tiba, sebuah trisula emas melesat ke arahnya dan hampir mengenainya dengan telak. Sang pahlawan menghindar dan menyadari dirinya tanpa sengaja memasuki sarang manusia ikan. Dengan wajah serius, dia tahu sedang dalam bahaya, karena bertarung di bawah air jelas sangat merugikan. Tiba-tiba, para manusia ikan tersentak kaget oleh sebuah suara bising dari arah permukaan danau. Ledakan raksasa terjadi di desa mereka. Sukses menarik perhatian dari seluruh monster mengerikan di sana. Makhluk itu pun berenang ke permukaan untuk memeriksa rumahnya. Sambil tersenyum riang, dia berterima kasih pada guild jahat itu karena telah mengalihkan semua musuh untuknya. Kini jalurnya telah bersih dari bahaya. Pemuda berambut putih itu berenang leluasa menuju pulau di tengah danau. Setelah berhasil keluar dari air, dia menghela napas panjang tanda kelegaan karena telah mencapai tujuannya dengan selamat. Saat memandangi pulau tersebut, dia melihat gadis berambut merah muda dan langsung mengenali sosoknya sebagai Yoya. Dia ingat gadis itu adalah penyihir suci dari kelompok lamanya. Pada kehidupan masa lalu, mereka memiliki sejarah mendalam. Dan sang pahlawan pun merasa pertemuan ini mungkin adalah sebuah takdir. Gadis itu menyadari kehadirannya. "Siapa di sana?" serunya kaget. Saat 3 monster mekanik terus mengejarnya tanpa henti. Tanpa ragu sedikit pun, sang tokoh utama kembali menyelam demi menolongnya. Dalam sekejap, jurus serangan vitalnya sukses menghantam salah satu musuh. Pada saat yang sama, gadis berambut merah muda itu merapalkan sihir penghakiman suci pada monster lainnya. Serangan kombinasi mereka benar-benar sempurna. Makhluk-makhluk yang mengepung mereka pun langsung tumbang tak tersisa. Suasana pantai kembali tenang. Sang penyihir tersenyum dan berterima kasih atas bantuannya. "Bukan masalah besar," jawabnya hangat. Lalu memperkenalkan diri sebagai Nirvana Flame. Gadis itu bergumam mengulang namanya. Matanya membulat kaget, seolah nama itu sudah tak asing lagi baginya. Nirvana Flame adalah terjemahan dari kata Nian. Fakta kecil ini membuat pikirannya semakin dipenuhi tanda tanya besar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Yao Yao lalu mengirim permintaan pertemanan. Mungkinkah pemuda ini adalah sosok yang ia pikirkan? Status pertemanan pun terjalin. Saat ditanya mengapa sendirian, Yao Yao mengaku sedang berburu laba-laba air. Kebetulan sekali, pemuda itu juga. Sebuah aliansi pun terbentuk. Dengan ceria, gadis itu setuju. Sebagai tanda terima kasih, ia menyerahkan seluruh sutra hasil buruannya secara cuma-cuma. Ia pun menerima 12 sutra halus yang nilainya setara 36 koin tembaga. Awalnya ia sungkan, namun Yao Yao memaksa, karena itu lebih baik daripada kehilangan level. Tiba-tiba, percikan air raksasa meledak. Bos area berwujud laba-laba raksasa telah muncul. Sistem memvalidasi pembentukan grup mereka. Dengan gesit, sang gadis penyihir langsung berlari mencari posisi tempur terbaik. Tanpa membuang waktu, serangan vital sang pahlawan melesat tajam, memberikan 52 kerusakan telak menyusul di belakangnya. Sihir penghakiman suci milik Yao Yao bersinar terang.
Serangan itu menghantam tepat sasaran, menguras 70 poin kesehatan sang bos. Lewat satu lompatan akrobatik, pemuda itu menghindari amukan laba-laba raksasa, sementara sang penyihir menjaga jarak aman. Ia segera menarik pelatuk panah otomatisnya. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Aku yang akan menahannya, teriaknya penuh keberanian. Rentetan panahnya menancap sempurna. Kerusakan beruntun itu berhasil memancing seluruh fokus kemarahan sang monster. Semangat Yao Yao semakin membara melihat kerjasama epik ini. Rentetan sihir penghakiman suci langsung dilepaskan. Cahaya suci itu kembali meledak dan menguras 70 poin kesehatan musuh. Lewat serangan kombinasi yang memukau, sistem akhirnya mengumumkan kemenangan gemilang mereka. Sang gadis penyihir tertegun takjub. Bagaimana mungkin kerjasama mereka terasa begitu sempurna, padahal baru saja bertemu. Menyadari keheningan rekannya, pemuda berambut perak itu pun bertanya. Yao Yao buru-buru mengalihkan topik tentang kebiasaan main solonya. Aku sudah terbiasa, jawabnya santai. Dengan penuh semangat, Yao Yao mengundangnya untuk menaklukkan ruang bawah tanah hutan tren. Bersama timnya, sang pahlawan segera menanyakan kapabilitas pertahanan mereka. Sang penyihir dengan bangga menyebut 2 prajurit berkekuatan 53 pertahanan dan 230 kesehatan. Itu sama sekali tidak cukup. Tegasnya memperingatkan, satu serangan kritis dari sang bos bisa saja melenyapkan mereka dalam sekejap. Yao Yao terkejut dan penasaran dari mana ia mengetahui rahasia itu. Meski begitu, tekadnya pantang surut karena timnya sudah berlatih keras selama berhari-hari. Pemuda berambut perak itu tersenyum penuh arti, menawarkan jalan alternatif. Solusi seperti apa yang kau maksud? Tanyanya penuh harap, meski hatinya percaya penuh padanya. Keputusan mutlak ada pada tim. Yao Yao pun berjanji akan berusaha membujuk rekan-rekannya. Obrolan usai. Kini saatnya mengecek harta karun sang bos. Cahaya dari keahlian penilai sang pemuda bersinar, mengungkap atribut pelindung lengan dari sutra murni yang menakjubkan. Mengingat perlengkapan itu khusus penyihir, ia langsung menyerahkannya pada Yao Yao. Lalu apa bagian untukmu? Tanya gadis itu peduli. Dengan senyum tipis, ia memamerkan gulungan sutra langka dan sebuah buku keahlian pembunuhan. Rahasia yang menjadi jatahnya. Yao Yao menerima kesepakatan itu dengan senyum riang, namun tiba-tiba peringatan sistem menyala terang. Server akan ditutup dalam 3 menit lagi. Waktu bermain telah habis. Yao Yao melambaikan tangan dengan ceria pada teman barunya itu. Sebelum akhirnya menghilang dari dunia maya, merasa pencapaian harinya sudah lebih dari cukup. Sang pahlawan kita pun ikut menutup sesinya dan beranjak pergi. Melepas helm realitas virtualnya, sinar mentari pagi hari kedua menyambutnya. Tubuhnya butuh istirahat. Tapi tekad pembalasan di masa depan memaksanya untuk segera menempa fisik alaminya. Semangatnya kembali membara. Mengingat pengawal tahu yang luar biasa tangguh. Ia sama sekali tak boleh lengah sedikit pun. Ia pun berlari membelah jalanan kota untuk memulai latihan fisiknya. Namun tiba-tiba, sebuah truk melaju liar. Kendaraan besar itu mengarah tepat padanya tanpa tanda-tanda mengerem. Dalam sekejap mata, pemuda itu menjatuhkan diri dengan refleks luar biasa. Ia berhasil menghindar, namun terguling keras di tengah aspal jalanan. Masih terbaring di aspal, sebuah suara gadis terdengar panik dan cemas menanyakan kondisinya. Seusai insiden mengejutkan itu, matanya membulat tak percaya. Gadis penolongnya tak lain adalah Xiao, wujud nyata dari sang penyihir yang baru saja ia temui. Sembari mengomelinya karena kurang hati-hati, Xiao menuntunnya berdiri dan menyadari lengannya terluka. Saat gadis itu berlari mengambil kotak pertolongan pertama di mobilnya, sang pemuda menatapnya penuh teka-teki. Sebuah ingatan kelam kembali mengusiknya. Gara-gara dirinya, kelompok Taju memburu gadis manis ini dan membuatnya menderita di masa lalu. Dengan sentuhan lembut, gadis berambut merah muda itu membalut cederanya, seraya mengingatkannya untuk selalu berhati-hati. Tatapan mereka tak sengaja saling mengunci. Waktu seakan berhenti, membiarkan aura romantis mendebarkan hati perlahan, mengudara di antara keduanya. Tingkah kikuk menyelimuti saat Xiao membuyarkan lamunannya. Aku tak perlu cemas selama ada dirimu. Godanya halus, tersipu malu oleh rayuan itu.
Ia bergegas pamit dan melesat pergi dengan mobil merah mudanya. Di dalam mobil itu, gadis itu mulai merangkai kepingan teka-teki. Menyadari identitas sebenarnya dari Nirvana Flame, pertemuan mereka membawa kebahagiaan manis. Namun pemuda itu sadar, ia harus memusatkan kekuatannya di dunia virtual demi menjaga orang-orang tersayangnya. Tiba-tiba, dering ponsel memecah keheningan. Terdengar teriakan heboh sahabat berambut pirangnya karena ia menghilang selama 2 hari penuh. Di ujung telepon, suara melengking Tang Yao, sahabat setianya dari masa lalu, terdengar jelas. Mengingat kawan baiknya pernah terlibat masalah besar karena perkelahian. Sang karakter utama membulatkan tekad untuk mengubah jalan takdir itu. Tak lama, Tang Yao menemukannya di jalanan. Dengan wajah berbinar, pemuda pirang itu langsung memeluk erat sahabatnya yang akhirnya kembali. Sambil berjalan berdampingan, sahabatnya bertanya antusias soal permainan Conviction. Pemuda itu tersenyum dan mengangguk penuh arti. Pemuda pirang itu mengajaknya ke kafe permainan sambil memamerkan level penyihirnya yang sudah mencapai tingkat 3. Tempat itu adalah klub realitas virtual. Enak berduel, aman tanpa risiko kehilangan apapun karena hawa persaingannya begitu panas. Pertarungan di sini seringkali melibatkan taruhan barang virtual legendaris. Setibanya di sana, keramaian pemain menyambut mereka. Ia teringat kebiasaan buruk sahabatnya yang gila taruhan. Namun, selalu bernasib sial. Sosok berambut biru bernama Wei Qi muncul dengan senyum meremehkan. Ia mengejek pemuda pirang itu, menantangnya untuk membuang hartanya lagi. Berandalan itu juga memprovokasi sang karakter utama dengan sombong mengungkit kekalahan pemuda itu di masa lalu. Tang Yao merangkul hangat sahabatnya, memintanya mengabaikan ejekan murahan itu. Namun, aura tenang sang pemuda berambut putih justru membuat Wei Kai merasa ganjil dan mulai menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Dengan semangat berapi-api, pemuda pirang itu meraih helm virtual dan mengumumkan taruhan sebesar 200 koin. Seketika, keduanya menyelam ke dalam dunia virtual. Layar besar menampilkan pertarungan sengit antara penyihir misterius melawan seorang petarung liar. Dengan tatapan tajam, sang karakter utama menganalisis arena. Ia sadar betul, Wei Qi memiliki kemampuan khusus yang mampu melumpuhkan para penyihir. Duel pecah di padang rumput terbuka. Ia yakin sahabatnya akan terdesak, karena arena ini tak menyisakan satupun ruang persembunyian. Tiba-tiba, seorang pemain lain menghampiri sang pahlawan, melempar tatapan tajam dan menantangnya untuk bertarung. Pemuda berambut putih itu tersenyum simpul dan menerima tantangan tersebut. Namun, ia tak sudi bermain dengan uang receh. Terpancing emosi, lawannya mempertaruhkan 700 koin dan bersumpah akan memberi pelajaran berharga. Hari ini, arena baru telah dibuka. Pertandingan antara pencuri level 2 melawan seorang penjelajah hutan akan segera dimulai. Tirai pertarungan terangkat di peta hutan bambu yang rimbun. Surga bagi mereka yang gemar bersembunyi. Keduanya serentak menggunakan jurus menghilang, membuat sang lawan tersentak kaget. Berkat kemampuannya, sosok pemuda utama kita lenyap seketika, menyatu sempurna dengan bayangan hutan bambu. Lawannya berteriak angkuh, mengejeknya bodoh, dan bersumpah akan menyudahi pertarungan ini tanpa harus mengeluarkan keringat sedikit pun. Sang penjelajah menyisir setiap sudut, namun bayangan pemuda itu tak kunjung terlihat. Jauh di atas dahan pohon, sang pahlawan menatap tenang mangsanya, menyadari betapa mudahnya menyembunyikan hawa keberadaannya. Bagaikan elang menyambar, ia melompat dari tajuk pohon, melancarkan serangan kejutan luar biasa dari titik buta lawannya. Serangan fatal itu bersarang telak, menghasilkan 40 kerusakan. Seketika menyapu bersih separuh dari total energi pertahanan musuh. Terguncang oleh hantaman itu, sang lawan kebingungan bagaimana pemuda itu bisa sedekat ini, memancarkan aura percaya diri mutlak. Pemuda berambut putih itu berbisik bahwa duel ini sudah berakhir. Kilatan jurus maut pun dilepaskan. Sebuah tendangan presisi menghantam, mencetak tambahan 70 angka kerusakan telak lewat serangan penutup yang gemilang. Penjelajah itu tumbang. Tubuhnya hancur memudar menjadi kepingan piksel. Di luar arena, seluruh penonton terbelalak, tak percaya Zifang takluk secepat kilat. Sambil melepas helm virtualnya,
Sang pahlawan tersenyum tipis. Menundukkan penjelajah amatir ternyata tak lebih dari sekadar pemanasan baginya. Pemain yang kalah tertegun mencabut helmnya. Ia masih mencerna bagaimana dirinya bisa takluk hanya oleh rentetan serangan sempurna itu. Hatinya bertanya-tanya, sejak kapan Eniayan berubah menjadi pemain yang begitu dingin dan tak kenal? Ampun, kelompok berandalan itu pun ragu. Inikah sosok pengecut yang dulu selalu mereka tindas di sekolah? Dengan langkah santai, sang karakter utama mendekati sahabatnya, menanyakan hasil akhir pertarungannya. Sang kawan pirang menghela napas panjang, meratapi kekalahannya gara-gara petarung liar. Weikai memiliki aura pelindung yang meredam. Kekuatan sihirnya. Sang pahlawan tersenyum hangat, menjelaskan bahwa aura itu hanya mengurangi sedikit kerusakan. Kunci kemenangan sejati terletak pada perhitungan waktu serangan yang sempurna. Sang kawan menatap curiga. Sejak kapan sahabatnya menjadi master permainan? Pemuda berambut putih itu hanya tersenyum sambil menyerahkan semua koin kemenangannya. Membuat sahabat pirangnya mematung tak percaya. Merasa harga dirinya terinjak? Pemuda yang kalah tadi meledak marah. Ia berteriak mempertanyakan, dari mana pemuda itu mendapat nyali sebesar ini? Tersulut emosi, berandalan itu menerjang maju bagai banteng. Tinjunya melesat cepat, mengincar wajah pahlawan kita tanpa ampun. Namun, luar biasanya, pemuda berambut putih itu menangkis pukulan seberat batu itu dengan sangat santai. Lewat manuver kilat, ia memelintir lengan lawannya dan membantingnya ke lantai hanya dalam satu tarikan napas. Sorot matanya menajam. Ia mengingat kembali seluruh latihan bela diri kerasnya. Sebuah persiapan mutlak agar kelak mampu menumbangkan Koshu. Mulut sang sahabat pirang menganga lebar. Otaknya buntu. Menebak-nebak sejak kapan Eniayan menjelma menjadi petarung yang begitu tangguh. Nyali kelompok Weikai langsung menciut. Mereka saling berbisik ketakutan. Menyadari sang pahlawan kini memancarkan aura bahaya. Memasang raut tegang, Weikai menelan ludah. Ia sadar betul, pemuda di depannya ini telah berevolusi total. Pemuda berambut biru beserta gengnya melangkah maju. Mempertanyakan apakah ia sungguh telah meratakan si Fang. Dengan tawa ringan, pemuda berambut putih itu menjawab, itu hanyalah pemanasan karena lawannya terlalu lamban. Sang pemimpin berandalan lantas menantangnya berduel. Namun, pahlawan kita tersenyum angkuh dan mengingatkan bahwa dirinya tidak sudi meladeni taruhan recehan. Weiqi menantang dengan taruhan 1.000 koin, memamerkan tabungan 3.000-nya. Mendengar itu, kawan pirangnya seketika berkeringat dingin. Dengan senyuman percaya diri, sang pahlawan menerima taruhan 3.000 koin untuk satu pertandingan. Lalu memberikan isyarat dimulainya aksi. Pemuda berambut biru itu menatap tajam, menolak percaya bahwa pencuri level 2 mampu menandingi kekuatannya. Sahabat pirangnya panik bukan main. Dia bertanya apakah sang protagonis sudah gila. Mengingat dompet mereka sedang kosong melompong, jagoan kita malah tersenyum. Menyuruh temannya yang meminjami modal. Sang pirang pun nekat mempertaruhkan segalanya. Layar pertarungan epik pun menyala, menampilkan sang protagonis melawan sang berserker. Arena bergeser ke padang rumput terbuka. Tanpa ragu, jagoan kita melangkah tenang menghadapi lawan besarnya. Si pirang menggigit jari. Medan terbuka adalah mimpi buruk mutlak bagi seorang pencuri untuk bersembunyi. Weiqi menawarkan pergantian arena agar lebih adil, namun pemuda berambut putih itu menolaknya dengan santai. Ia menyebut arena ini sempurna. Aura bayangan menyelimutinya, dan dalam sekejap, ia lenyap sepenuhnya ke balik ilalang tinggi di medan tempur. Sang berserker kebingungan menyapu pandangan, mencari musuhnya yang menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba hembusan angin menerpa wajahnya. Ia sadar, sang protagonis bergerak cepat menyatu dengan hembusan angin itu. Sang musuh mulai waspada, menyadari kehilangan jejak akibat tiupan angin. Mengayunkan pedang raksasanya, ia berputar ganas mencoba menebas apapun di sekitarnya. Rasa frustrasi memuncak. Baru kali ini ia melihat keahlian sembunyi yang begitu luar biasa dan sempurna. Bersembunyi di balik ilalang, jagoan kita menanti angin reda untuk melancarkan serangan kejutan di saat yang paling tepat. Berserker itu bersiap menyerang, yakin musuhnya ada di depan mata. Namun, angin bertiup kencang,
menggoyangkan ilalang, dan membutakan pandangan si rambut biru. Kesempatan emas! Sang protagonis menyergap dari titik buta, menghantam musuh, dan menghasilkan 35 poin kerusakan. Murka, sang berserker memakinya seperti tikus dan membalas kasar. Namun jagoan kita menghindar dengan kelincahan yang menakjubkan. Musuh melepaskan tebasan badai, memutar senjata untuk menyapu sekeliling. Namun, jagoan kita menyadari adanya jeda 1 detik sebelum kemampuan itu aktif. Dengan tatapan elang yang tajam, ia tahu ini adalah celah sempurna untuk mengunci kemenangan mutlaknya. Sang berserker menyelesaikan kuda-kudanya dan bersiap meratakan arena. Merasa di atas angin, serangannya meleset total saat sang protagonis kembali lenyap ke dalam. Ilalang tepat sebelum hantaman tiba. Ia mengaktifkan serangan vital. Muncul mendadak di belakang musuh yang sedang mengayun. Si pirang tercengang melihat presisi dan waktu tempur yang begitu sempurna. Hantaman itu masuk telak, 96 kerusakan tercipta. Menguras nyaris seluruh tenaga sang berser. Dalam kondisi terpojok, kepanikan melanda musuh yang kini nekat menyiapkan jurus tebasan api. Ia melepaskan badai api menyala. Berteriak menyuruh sang protagonis hancur menjadi abu. Saat itu juga, teman pirangnya berteriak histeris, menyuruhnya menghindar. Namun, pemuda berambut putih itu tahu ia bisa menahan serangan ini. Karena pertarungan jarak dekat adalah panggung utamanya, ia menahan kobaran api itu secara langsung. Menerima 56 poin kerusakan dari sang berserker tanpa gentar. Tanpa buang waktu, ia langsung membalas dengan sebuah serangan taktis untuk mengakhiri duel ini. Selamanya! Sang berserker terbelalak melihat musuhnya bertahan dari serangan frontal, menyebutnya arogan. Ia melesat maju menggunakan serangan linear cepat untuk menebasnya. Dalam sekejap mata, ia menggunakan keahlian terjangan untuk melompat dan menghantam pemuda berambut putih itu. Si pirang panik bukan main. Jurus itu memberikan efek lumpuh. Jika jagoannya tertangkap, kekalahan sudah pasti di depan mata. Dengan gerakan super lincah, jagoan kita menghindar dalam jarak setipis rambut, membuat semua orang terkesiap. Ia sadar jarak terjangan itu lebih pendek dari belatinya. Inilah kunci kemenangannya. Sebuah serangan presisi tingkat tinggi. Ia menyabet sang berserker di udara sebelum lawannya sempat menyeimbangkan diri. Hantaman epik itu membuat si rambut biru terpental dan lumpuh sejenak di udara tanpa daya. Tenaganya terkuras habis. Musuh raksasa itu ambruk oleh satu combo sempurna yang luar biasa. Meski terkena gelombang kejut, sang protagonis sukses menyerang lebih dulu dan merebut kejayaan. Senyum puas menghiasi wajahnya saat layar kemenangan emas bersinar terang menyambut pencapaiannya. Penonton dan sahabat pirangnya menganga tak percaya. Seorang pencuri level 2 sukses menumbangkan berserker sejati. Wei Qi melepas helmnya dalam keheningan panjang, mencoba mencerna kekalahan yang mengguncang harga dirinya ini. Temannya berlari heboh memberi selamat. Sementara jagoan kita dengan rendah hati menyebut kemenangan ini sekadar keberuntungan belaka. Si pirang sangat antusias meminta tips bermain penyihir, dan pemuda kita berjanji akan menurunkan semua ilmu ajaibnya. Sang rival mendekat, membuat si pirang curiga dia tak terima kekalahan. Namun Wei Qi secara jantan mengakui kekalahannya dan menyambut mereka di kafenya kapan saja. Setelah itu, ia berbalik pergi bersama kelompoknya. Saat ditanya mengapa ia bersikap begitu sopan, ia bergumam bahwa sang protagonis kini telah berubah menjadi sosok luar biasa. Penuh semangat atas kemenangan epik ini, sang pahlawan mengajak temannya makan malam dan mentraktir semuanya. Malam harinya, cahaya bulan purnama yang syahdu menerangi gedung tempat jagoan kita beristirahat. Usai hari yang panjang, di dalam kamarnya, pemuda berambut putih itu melatih fisiknya dengan rutinitas gerakan otot yang intens. Puas berkeringat, ia bersyukur memiliki fisik muda yang bugar. Teringat jadwal penyerbuan bersama kelompok Yao. Ia kembali memakai helm realitas virtualnya dan bersiap menuju petualangan baru. Melangkah kembali ke dunia maya yang penuh misteri, pahlawan kita muncul tepat di titik terakhirnya. Begitu membuka mata, notifikasi pertemanan dari Crane dan pesan rahasia dari Flying Stone langsung. Menja panja! Ia tersenyum ramah menerima undangan itu. Menyusun rencana cerdik untuk menjual panduan langka dengan harga fantastis nanti. Namun, menyelesaikan misi rahasianya
adalah prioritas utama. Tiba di hadapan apoteker Blevins yang bijak, ia dengan bangga menyerahkan 30 lembar sutra halus yang berhasil didapatkannya dari pulau seberang. Pria tua itu tersenyum hangat, lalu memberikan sebuah kekuatan baru yang luar biasa sebagai hadiah usahanya. Tanpa ragu sedikit pun, sang pemuda mempelajari teknik perban tempur tingkat menengah. Namun, melihat misinya baru 20%, rasa penasarannya pun memuncak. Apoteker itu memohon bantuan lebih lanjut yang langsung disanggupinya dengan semangat. Tiba-tiba, panggilan ceria dari Yaya mengabarkan bahwa tim penyerang hutan sudah siap. Ia segera berteleportasi ke kota Trek. Tak sabar untuk bergabung dengan rekan-rekan barunya. Di sana, sahabatnya Tang Yao sudah mondar-mandir menanti dengan penuh tanya di benaknya. Sang pemuda berambut putih akhirnya tiba di lokasi. Tang Yao memanggilnya dengan sangat antusias menuju gerbang, tepat di mana kelompok Yao Yao berdiri gagah memamerkan perlengkapan tempur mereka yang memukau. Sang penyihir melambaikan tangan dengan ceria. Didampingi Ulan, Paladin cantik yang memimpin kelompok hebat tersebut. Sahabat pirangnya ternganga kagum. Menggoda sejak kapan pahlawan kita berteman dengan gadis-gadis menawan ini? Gadis berambut merah muda itu tersenyum malu, memintanya untuk menunjukkan aksi terbaik demi meyakinkan sang pemimpin. Sementara itu, kilatan sinis datang dari Shenbo, sang pencuri arogan yang penuh curiga. Ulan pun melangkah maju, menatap tajam dan bertanya, apakah pemuda ini adalah sosok yang akan memandu mereka? Dengan sorot mata penuh percaya diri, ia menyanggupinya. Namun menuntut hak mutlak sebagai pemimpin penyerangan. Keheningan langsung menyelimuti tim. Aura keraguan dan ketidakpuasan tergambar jelas di wajah mereka. Chenbo meledak dalam amarah, menolak keras untuk tunduk pada perintah orang asing. Namun Ulan balas membentaknya dengan tegas, mempertanyakan sikap egois pria itu di tengah persiapan misi yang sangat penting. Sang Paladin menoleh dan meminta maaf dengan anggun, memastikan seluruh tim akan mengikuti arahannya. Pemuda itu tersenyum penuh misteri, menegaskan bahwa aturannya mutlak dan pelanggar akan menerima konsekuensinya. Hanya dengan satu sentuhan ringan, layar sistem mengumumkan terbentuknya kelompok penyerang di bawah komandonya. Tanpa keluhan lagi, satu persatu anggota tim mulai bergabung dalam diam. Sang pemimpin wanita melipat tangannya, mengukuhkan dengan tegas bahwa perintah sang pemuda berambut putih kini adalah aturan mutlak, meski menggertakkan gigi menahan kesal. Chenbo akhirnya menekan tombol bergabung ke dalam tim tersebut. Sang pahlawan bersumpah, jika mereka gagal, ia akan memberikan 10 koin perak kepada masing-masing anggota sebagai ganti rugi. Yao Yao dan rekannya terbelalak, tak bisa berkata-kata mendengar tawaran luar biasa yang dilemparkannya. Sang pemimpin bertanya dari mana asal pemuda hebat ini, dan sang penyihir menjawab bangga bahwa ia adalah sosok legendaris. Ia mulai mengumpulkan data kelas dan status mereka. Bolt Wu, sang prajurit perisai, melangkah maju dengan gagah sebagai garis depan pertahanan. Anggota lain pun menyusul, sementara layar sistem memaparkan betapa krusialnya peran pelindung di Medan Laga. Berbekal informasi tersebut, ia mengutus 2 rekan untuk memborong ramuan kecepatan dan kekuatan super. Seseorang mulai mengeluh, khawatir harga mahal ramuan itu takkan sepadan dengan hasil yang mereka raih. Chenbo kembali mengejek, merendahkan mereka yang ragu sebagai pemain lemah tanpa modal sepeser pun. Sahabat pirang kita malah tertawa renyah, menawarkan bantuan dana yang justru menyulut amarah sang pencuri arogan. Pertengkaran kocak dan adu mulut pun meledak di depan semua orang di tengah ketegangan. Yao melangkah pelan, bertanya dengan lembut apakah ramuan itu benar-benar penting untuk level biasa. Ulan bertindak tegas, menginstruksikan seluruh tim untuk patuh dan membeli perlengkapan sesuai arahan pemimpin baru. Setelah semua siap dengan ramuan ajaib mereka, sang pemuda tersenyum simpul. Petualangan sesungguhnya segera dimulai. 20 pahlawan kini berdiri tegak di depan gerbang misterius hutan Tren, menanti ujian mereka. Ia melangkah mantap menuju batu yang berpendar ajaib, meminta pasukannya bersiap saat ia merapal akses masuk. Saat menyentuh prasasti berpendar, layar sistem menggambarkan gerbang hutan itu sebagai tempat yang rimbun dan misterius. Tiba-tiba,
Suara gaib membisikkan bahwa tetua dewa merasakan aura bayangan peri gelap di sana. Panel tantangan pun muncul, menawarkan 5 tingkat kesulitan yang siap menguji tekad para petualang. Tanpa rasa takut, jarinya menekan pilihan paling ekstrem. Mode spesialis kini telah terkunci. Cahaya terang benderang menyelimuti mereka semua, menarik seluruh tim ke dalam ujian penuh misteri tersebut. Sistem mengumumkan mereka telah menembus mode spesialis hutan tren. Kini, jalan pulang telah sepenuhnya tertutup. Kepanikan melanda kelompok itu. Mereka berteriak cemas, mengira ia tak sengaja memilih monster tingkat dewa. Namun Ulan tersenyum penuh arti. Ia tahu pemuda sehebat itu takkan gegabah. Ini pasti bagian dari rencana epiknya. Chenbo mengamuk sejadi-jadinya. Menuduhnya sengaja menjebak mereka demi menghancurkan poin pengalaman tempur. Namun dengan senyum tenang, sang pemuda berambut putih membuka jalan mundur. Mempersilakan siapapun yang gemetar ketakutan untuk segera angkat kaki. Yayo melangkah maju penuh percaya diri. Dia menegaskan, Nan adalah tamu istimewanya, dan masalah si pencuri itu sepenuhnya urusan dengannya. Wajah pemuda itu memerah menahan malu. Dia buru-buru berkilah, menyebutkan kalau masalahnya sama sekali bukan dengan si penyihir hebat itu. Dengan tatapan penuh kedengkian, dia tak percaya sang penyihir membela orang asing. Sang pahlawan lalu menjelaskan, tingkat kesulitan ini hanya menambah daya tahan monster, dan pola bosnya sedikit berubah. Sang ketua tim tampak cemas, karena satu kesalahan kecil bisa melenyapkan mereka semua. Apalagi dengan tambahan kekuatan 30%. Gadis berambut merah muda itu bertanya dengan ragu. Namun pemuda berambut putih itu tersenyum santai dan menyuruhnya tetap tenang. Chenbo menyipitkan mata penuh curiga. Dia bergumam sinis, ingin melihat langsung bagaimana sang ketua baru ini memimpin penyerbuan. Pasukan itu pun mulai bergerak maju menembus hutan gelap, mengikuti langkah mantap sang ketua penyerbuan yang baru. Tiba-tiba, akar rambat buas meledak dari dalam tanah. Sang pahlawan langsung meneriakkan perintah agar semua menyebar. Namun Chenbo tak sempat bereaksi. Dia lengah dan terkena serangan kejutan monster tersebut. Dalam sekejap mata, pencuri sombong itu terjerat sulur tebal yang melilit tubuhnya tanpa ampun. Tanaman buas itu membantingnya ke tanah dengan keras, merenggut segala kesempatannya untuk melawan. Tak lama kemudian, siluman pohon raksasa bermata merah mengerikan muncul, melancarkan serangan dahsyat ke arah sisa tim. Terjepit di atas tanah basah, pencuri kelompok itu panik luar biasa akibat serangan yang melumpuhkan seluruh pergerakannya. Dia berteriak memohon pertolongan, merengek agar sang ketua menyelamatkannya dari monster itu. Di sebelahnya, makhluk berwujud pohon raksasa itu bersiap melibas pemain yang tak berdaya tersebut. Dengan tatapan tajam tak tergoyahkan, sang tokoh utama memerintahkan para pelindung untuk mengepung. Dan para penyihir bersiap melepaskan serangan. Patuh pada perintah epik itu, para pelindung mengangkat perisai mereka tinggi-tinggi, membentuk dinding pertahanan yang sangat kokoh. Hantaman monster itu menabrak perisai sang prajurit, namun dia berhasil menahan benturan dahsyat tersebut. Sementara itu, para penyihir kelompok meluncurkan rentetan sihir warna-warni ke arah musuh kayu itu. Diiringi ledakan spektakuler, semua serangan itu telak menghantam sang monster, memberikan kerusakan yang luar biasa masif. Sulur yang mengikat si pencuri hancur berkeping-keping. Dia akhirnya terhempas ke tanah, terbebas dari cengkraman akar yang menyiksa itu. Terduduk lemah di tanah, Chenbo justru menuduh sang pahlawan. Menyebutnya sengaja tidak memberi peringatan soal serangan kejutan tadi. Pemuda berambut putih itu tersenyum tipis, menyebut semua orang berhasil menghindar, dan heran bagaimana seorang pencuri bisa gagal. Teman berambut pirang pun mengejeknya, mengatakan siapapun pasti lebih hebat dari badut itu. Kesal melihat drama murahan itu, Ulan membentak Chenbo untuk diam, karena pemuda itu sudah cukup mempermalukan dirinya sendiri. Sang pahlawan lalu berucap akan membersihkan jalan, menunjukkan pada pencuri amatir itu bagaimana kelas yang sebenarnya. Kelompok itu kembali maju menembus hutan kelam yang berbahaya, mengikuti jejak ketua baru mereka. Sang tokoh utama melesat ke depan, memimpin seluruh tim yang mengikutinya. Mantap menembus lorong bawah tanah yang muram itu. Secara mengejutkan, sebuah batang pohon besar tumbang. Namun pemuda berambut putih itu menghindarinya dengan kelincahan tingkat dewa. Dia melompat indah di antara pepohonan,
melemparkan belatinya untuk menjinakkan jebakan lain di depan. Senjatanya tepat mengenai pelatuk, melumpuhkan duri-duri tajam yang nyaris menembus keluar dari dalam tanah. Tepat setelah itu, jaring energi turun dari langit berniat menjebak seluruh kelompok. Namun dengan satu tebasan kilat, sang pahlawan mencabik jebakan itu hingga hancur. Teman berambut pirang terbelalak takjub, memuji mekanik pencuri sang tokoh utama yang sungguh sempurna. Seorang pemain wanita lain juga dibuat terpesona, menatap kagum pada kelincahan dan kecepatan pemuda yang luar biasa itu. Namun dengan gengsi tinggi, Chen Bo sesumbar bahwa siapapun bisa menjinakkan jebakan, lalu nekat berlari mendahului tim, tanpa memperhatikan langkahnya sama sekali. Dia sembarangan menginjak jebakan yang muncul dari tanah. Seketika, permukaan bumi terbelah lebar, dan pencuri penuh dengki itu terperosok lurus ke lubang jebakan berduri. Dalam keputusasaan total, pemain itu menjerit histeris bahwa dia akan kalah telak, merasa tak ada jalan untuk melarikan diri dari jebakan itu. Namun di detik terakhir yang mendebarkan, sang tokoh utama meraih kakinya, menyelamatkannya dari kekalahan yang sudah di depan mata. Dengan satu tarikan tenaga penuh, dia melemparkan pemuda itu keluar dari lubang, melindunginya dari luka dan bahaya yang mengancam. Memasang ekspresi dingin, sang pahlawan berucap tajam bahwa dia belum pernah melihat pencuri sebodoh dan seceroboh pria itu. Chen Bo justru menuduh Nan sengaja menjebaknya karena dia melihat Nan melewati titik yang sama tanpa celaka. Teman pirangnya meledak marah, menyebutnya manusia tak tahu diuntungkan karena sang tokoh utama baru saja menolongnya. Pemuda berambut putih itu menjelaskan dengan tenang bahwa Chen Bo sama sekali tidak pantas menyandang gelar pencuri elemen angin. Murka sampai ke ubun-ubun, pria itu mencabut pedangnya, menantangnya berduel 1 lawan 1 untuk menyelesaikan masalah ini. Dibakar amarah membara, si pencuri menerjang maju penuh emosi. Sambil berteriak akan mengalahkan sang pahlawan selamanya, dia menyerang. Namun, pemuda berambut putih itu menahan tebasannya hanya dengan satu jari. Menyebut duel ini terlalu membosankan. Chen Bo terbelalak kaget melihat betapa mudah serangannya dipatahkan, membuatnya membeku tanpa bisa berkata. Yulan dan Yayao menghela napas kesal, menegaskan bahwa itu murni kesalahan bodohnya sendiri karena asal menginjak jebakan. Pencuri itu bersikeras sang pahlawan sengaja menjebaknya, mempertanyakan mengapa mereka malah membela orang asing. Sang pelindung tim lalu membalas telak bahwa semua orang tahu dia sudah mencari masalah dengan Nayan sejak awal. Sambil tertawa meremehkan, pria itu mencibir, menantang ingin melihat bagaimana sang ketua baru sanggup membawa seluruh tim ini menuju kemenangan. Dia pun pergi membelot dari kelompok, dan layar sistem langsung berdenting, mengonfirmasi kepergiannya dari penyerbuan itu. Sang penyihir meminta maaf atas drama konyol tersebut, namun sang pahlawan tersenyum rileks, mengatakan semuanya jauh lebih ringan tanpa beban tak berguna. Melirik ke arah lain, dia menyadari perlunya membentuk tim permanen untuk menaklukkan ruang bawah tanah. Berikutnya, ketua serikat menengahi dan menyuruh mereka berhenti berdebat, karena misi penyerbuan ini masih harus diselesaikan. Setengah jam berlalu, pemuda itu kembali dengan langkah gesit, memberi peringatan bahwa jalan di depan telah diblokir oleh 18 monster pohon raksasa. Yulan tersentak kaget dan merasa ragu, tetapi pemuda itu tersenyum tenang, meyakinkan bahwa ia memiliki rencana brilian. Sang tokoh utama melompat mundur dengan lincah, membiarkan rekan timnya berdiri terpaku dalam kebingungan. Bertengger di dahan tinggi, ia mengeluarkan busur silangnya dan bersiap melancarkan aksi. Selanjutnya, dengan senyum percaya diri, ia berjanji memperlihatkan teknik memancing monster yang sempurna kepada mereka. Pemuda tangguh itu menarik pelatuknya, melepaskan tembakan beruntun yang melesat cepat ke arah kerumunan musuh. Panah energi itu membelah langit hutan yang suram dengan kecepatan kilat. Kepanikan melanda tim, mereka mengira tembakan itu meleset dan membawa nasib buruk bagi kelompok tersebut. Dengan gaya tenang, sang pahlawan menginstruksikan tang utama untuk mencegat di titik koordinat. Jang presisi, panah mengenai sasaran, memicu amarah makhluk kayu yang langsung menerjang maju dengan seluruh kekuatan mereka. Monster bermata merah itu berlari menyerang para pemain. Sang ketua kelompok dibuat takjub oleh mekanik luar biasa
yang memukul 3 target sekaligus. Demi mengisolasi amarah mereka. Gadis itu menjelaskan bahwa memecah formasi monster seperti itu membutuhkan refleks dewa dan kesadaran spasial tingkat tinggi. Sang penyihir bergumam takjub. Jika mereka memiliki pencuri sehebat dirinya, peluang keberhasilan mereka pasti melonjak 30%. Dari arah atas, 2 makhluk kayu raksasa berderap ganas untuk menghancurkan kelompok petualang. Kesil itu! Sang tank utama mengambil kuda-kuda kokoh, menahan hantaman keras dari musuh pertama, sementara rekannya bersiaga penuh. Anggota tim lainnya bersiap menyerang makhluk kedua yang berhasil dipisahkan dari kawanan. Menggunakan perisainya, sang prajurit menangkis serangan dengan sempurna, membuktikan bahwa strategi brilianan benar-benar membuahkan hasil yang luar biasa. Ulan berteriak penuh semangat menyemangati sang tank untuk bertahan, karena bantuan mereka akan segera tiba menyusul. Seketika itu juga, badai mantra magis dan serangan dahsyat menghantam monster kedua dengan kekuatan penuh. Sang ketua berambut pirang melancarkan serangan penutup epik, menumbangkan musuh yang sama sekali tidak memiliki celah bertahan. Di luar dugaan, makhluk yang tumbang itu menjatuhkan sebuah benda bercahaya di lantai hutan. Saat memungutnya, mereka menyadari itu adalah pelindung lengan perunggu. Dan seketika terperangah melihat hasil jarahan tersebut. Yao bertanya dengan penuh rasa penasaran, dan sang pahlawan menjawab santai bahwa ia sudah berjanji akan menggendong seluruh tim. Pemuda berambut putih itu menginstruksikan semuanya untuk mengulang taktik cerdik ini demi menyingkirkan sisa musuh yang ada. Sesuai rencana jitu tersebut, kelompok itu maju serempak dan mengulang formasi yang sama untuk meruntuhkan lebih banyak monster kayu. Satu lagi musuh penjaga hutan jatuh tersungkur. Berhasil ditumbangkan oleh kerja sama tim yang kini bergerak sangat selaras. Dipimpin oleh langkah mantap Nan, seluruh kelompok bergerak maju dengan kepercayaan diri tinggi, membelah ruang bawah tanah gelap. 20 menit kemudian, mereka selesai dan terkesiap melihat banyaknya harta jarahan. Memanfaatkan mode senyap, sang tokoh utama menyembunyikan timnya di balik rute yang sangat besar. Dengan tatapan mata yang tajam, ia memindai medan di depan untuk merancang manuver kelompok selanjutnya. Pemuda berambut putih itu tersenyum lebar, menyatakan bahwa ini baru permulaan dan mereka harus memulihkan tenaga sebelum melanjutkan langkah. Petualangan! Tiba di persimpangan jalan, sang pahlawan menunjuk ke arah barat, membimbing timnya menyusuri rute misterius yang jarang dilewati orang. Ulan mengira itu hanyalah jalan buntu. Namun, Nan tersenyum dan meminta mereka mempercayai instingnya yang tak pernah salah. Meskipun sempat ragu, seluruh anggota tim akhirnya melangkah mengikuti sang pemimpin menyusuri jalur kiri hutan tersebut. Di tengah perjalanan, alunan seruling terdengar samar, dan sang tokoh utama berseru gembira bahwa ia akhirnya menemukan sesuatu yang tersembunyi. Kelompok itu melihat seorang kakek tua duduk di atas batu. Sosok yang ternyata adalah penggembala Trin bernama Impat. Layar sistem mengidentifikasinya sebagai kakek tanpa nama, namun identitas aslinya adalah pelindung agung dari hutan misterius ini. Di masa lalu, sang penjaga dan para Trin hidup dalam keharmonisan damai bersama umat manusia. Namun, karena alasan misterius, pasukan kelam peri gelap tiba-tiba datang menginvasi area hutan tersebut. Bencana itu membuat para Trin terselimuti kegelapan, lepas dari kendali sang kakek, dan mulai menyerang manusia dengan buas. Itulah sebabnya Dewan Tetua segera merekrut petualang tangguh untuk menumbangkan Raja Trin yang telah termakan kegelapan. Sang kakek menatap mereka cemas, memperingatkan agar segera pergi karena para Trin akan bangkit menjadi jauh lebih kuat saat malam tiba. Nan melangkah maju, menyatakan tekadnya untuk membasmi makhluk itu dan menegakkan keadilan. Namun sang penjaga malah murka, berseru bahwa dalang sebenarnya adalah sosok licik yang telah mencuri seruling ajaibnya. Para gadis terbelalak kaget, menyadari bahwa pemuda itu baru saja menemukan karakter non-pemain, tersembunyi dan memicu misi rahasia epik. Sang kawan berambut pirang ikut terdiam tak percaya, bertanya-tanya sejak kapan Nan berevolusi menjadi sosok dewa di dalam permainan ini. Sang pahlawan berkata, mereka telah melihat para pelaku itu, dan cahaya suci akan segera menyucikan mereka. Dengan penuh harap, kakek itu mengungkapkan bahwa 2 peri gelap terkutuklah sumber segala
kekacauan ini, kakek itu menyerahkan sebungkus serbuk ajaib yang berkilau, menegaskan bahwa hanya dengan seruling itulah mereka bisa menaklukkan Sang Raja Trin. Jendela sistem muncul menginformasikan bahwa item konsumsi tersebut mampu menyingkap semua unit tak kasat mata di sekitarnya. Menggenggam item tersebut, sang pahlawan mengumumkan bahwa misi epik ini telah dimulai, meminta semuanya untuk mengikutinya tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa membuang waktu sedetik pun, pemuda berambut putih itu meraih sulur tebal yang menjuntai. Ia meluncur turun dari tebing curam dengan sangat lincah, mengayunkan tanaman itu layaknya sebuah tali tambang. Sembari timnya menyusul dari belakang, seseorang bertanya dengan cemas apakah ia benar-benar bisa melacak para peri itu. Dan pemuda itu mengangguk mantap. Kelompok pemberani itu melanjutkan perjalanan mendebarkan mereka, menyusuri jalan setapak sempit yang sangat berbahaya di bawah pancaran sinar rembulan. Tiba di titik tertentu, sang tokoh utama tersenyum dan berbisik bahwa inilah lokasi paling sempurna untuk melancarkan sebuah penyergapan. Yayo bertanya dengan penasaran dari mana dia tahu posisi musuh. Sang protagonis tersenyum misterius, mengungkapkan bahwa mereka sedang diintai dalam bayangan. Sang penyihir seketika gemetar hebat, menoleh ke belakang dengan jantung berdebar kencang. Dengan senyum penuh percaya diri, sang pahlawan berbisik bahwa para peri gelap itu ada tepat di sebelah mereka. Dia menjelaskan bahwa target mereka sangat gesit. Mereka harus diserang bersamaan dalam satu gebrakan agar tidak ada celah untuk kabur. Tepat pada saat itu, dua bayangan bergerak mengendap-endap mendekati tim, sama sekali tidak menyadari jebakan epik yang telah menanti. Ternyata, sepanjang perjalanan yang menegangkan ini, seluruh tim terus dibuntuti oleh dua mata-mata misterius tersebut, menyadari mangsa telah mendekat. Pemuda tangguh itu tersenyum lebar dan berkata umpannya telah dimakan. Dia langsung melempar serbuk pelacak ajaib yang bercahaya terang, membongkar persembunyian dua makhluk licik itu. Di tengah jalan setapak, dua peri gelap mungil tiba-tiba muncul entah dari mana dengan wajah luar. Biasa panik. Makhluk-makhluk itu mengamuk hebat karena ketahuan. Mereka langsung bersiap melancarkan serangan cakar yang sangat ganas. Namun, sang sahabat berambut pirang dan pelindung tim sudah berdiri kokoh, siap menutup rapat semua jalur pelarian monster itu. Salah satu peri melompat dengan kekuatan penuh ke arah si pirang. Hebatnya, pemain pemberani itu menunggunya tanpa sedikit pun rasa gentar. Sang pelindung mengangkat perisainya, menahan makhluk itu saat si pirang menyiapkan sihir api. Dengan senyum penuh keyakinan, pemuda ceria itu memusatkan seluruh auranya menjadi bola api raksasa. Dia meluncurkan sihirnya dengan kekuatan penuh. Serangan itu telak mengenai sang peri gelap, menelannya dalam kobaran api yang sangat dahsyat. Yulan dan satria lainnya bergegas maju, memberikan bantuan. Mereka memastikan monster-monster itu benar-benar tidak memiliki peluang untuk lari. Dengan semangat membara, seluruh anggota bergabung dalam serangan. Sang pahlawan berseru lantang bahwa seruling ajaib ada pada salah satu musuh. Sementara itu, karakter utama kita menerjang musuh kedua. Dengan belati kesayangan di tangan, dia siap menyajikan pertarungan yang luar biasa. Pemuda berambut putih itu menghindari serangan monster dengan mulus, lalu menyiapkan serangan balik kilat. Lewat tebasan super akurat, dia memberikan serangan fatal dengan total 501 kerusakan. Luar biasa. Pada saat yang sama, sisa anggota tim mengeluarkan jurus terkuat mereka. Kombinasi epik itu sukses menumbangkan peri kedua hingga tak berdaya. Dengan takluknya para monster, seruling gembala akhirnya jatuh sebagai hadiah. Sang pahlawan mengambilnya dengan bangga dan berseru bahwa dia berhasil. Sambil menggenggam benda itu, dia tertawa ceria mengatakan, penjelajahan ini akan jauh lebih mudah. Layar sistem pun menampilkan statistik serulingnya. Namun, sang penyihir menyadari ada benda lain yang bercahaya. Dia segera memanggil sang pemimpin untuk melihat kejutan manis apa yang mereka dapatkan. Pemuda menawan itu mengambil hadiah kedua. Matanya berbinar saat menyadari itu adalah sebuah surat rahasia yang tergulung dalam perkamen kuno. Surat dari peri gelap itu mengungkap rencana rahasia. Langsung mengaktifkan misi sampingan untuk tim. Yaoyo bertanya dengan riang isinya. Dan dia menjelaskan itu misi tambahan yang bisa diselesaikan nanti.
Pemain lain bersorak kegirangan mendengar misi bonus ini. Mereka mulai membayangkan deretan hadiah fantastis yang akan segera menjadi milik mereka. Nan menyerahkan seruling itu pada sang pelindung. Dia tersenyum mantap, mengatakan tambahan poin kesehatan ini akan membuat mereka mengalahkan bos. Dengan mudah, dengan strategi baru dan semangat yang meluap-luap, kelompok itu bersiap untuk melanjutkan petualangan seru mereka ke dalam ruang bawah tanah. Sahabat berambut pirang itu bergumam kagum. Dia merasa karakter utama kita benar-benar berada di level berbeda karena berhasil menyatukan semangat semua orang. Dengan tatapan bangga, dia memandangi sang pahlawan yang kini mengantongi rasa hormat dan kepercayaan penuh tim. Namun, tiba-tiba, ledakan energi raksasa mengguncang bagian tengah hutan yang gelap dan misterius. Tanpa ragu, seluruh tim berkumpul membentuk formasi. Mereka bersiap menyerang monster kayu raksasa yang mendadak muncul menghalangi jalan. Makhluk raksasa itu membalas dengan serangan balasan luar biasa. Hantaman kerasnya melontarkan duri-duri kayu tajam ke segala arah. Pelindung tim terkejut, girang melihat perisai perunggu dengan pertahanan 10% jatuh. Sebagai hadiah, Yulan memohon untuk membelinya. Yakin benda itu akan sangat membantu grupnya di petualangan lain tanpa sang pahlawan. Pemuda berambut putih itu tertawa hangat. Dia berkata hanya mengincar perlengkapan kelas pencuri dan menyuruh gadis itu mengambil hadiah tersebut secara gratis. Dengan tatapan penuh rasa syukur, Yao Yao meminta maaf dengan lembut. Dia tahu pemuda baik hati itu rela melepaskan keuntungan besar demi dirinya. Sesaat kemudian, getaran dahsyat mengguncang daratan. Akar-akar raksasa meletus dari dalam tanah dengan kekuatan alam yang sangat luar biasa. Gelombang kejut itu membuat seluruh tim terhempas ke belakang. Sang pahlawan berteriak penuh semangat agar semua bersiap. Nan berseru bahwa sang bos telah tiba, memerintahkan para pelindung untuk memimpin garis depan. Sosok kayu raksasa bangkit menjulang. Layar sistem berkedip terang, mengidentifikasinya sebagai Raja Trint level 4 yang melegenda. Dengan aura kemarahan yang membara, bos penguasa itu menatap tajam. Dia mengutuk para pemain sebagai manusia kotor dan penyusup yang tidak diundang. Makhluk itu mengaum keras, bersumpah akan menghancurkan mereka semua. Dia menerjang dengan hantaman badai, tetapi sang protagonis melompat dengan kelincahan mustahil. Tersenyum riang sambil menyiapkan serangan balik. Pemuda berambut putih itu melayang anggun di udara. Dia lolos dari hantaman sang bos dengan gaya santai tanpa sedikit pun kesulitan. Sang ketua kelompok hanya bisa ternganga tak percaya. Pemandangan luar biasa di mana pencuri level 2 mempermainkan penguasa level 4 sungguh di luar nalar dan memberikan komando tegas kepada pelindung utama untuk maju menahan serangan. Dia juga memerintahkan para penyihir menjaga jarak aman 30 meter dari sang bos. Sang satria mengerahkan tenaga untuk menahan hantaman itu. Namun, pertahanan sang musuh begitu kokoh bagai gunung hingga serangannya tidak memberikan dampak. Berarti, kini dengan tatapan tajam dan penuh fokus, sang pahlawan meneriakkan aba-aba epik. Dia memanggil barisan penyerang jarak jauh untuk segera mengambil posisi. Dia menginstruksikan para penyihir melepaskan kekuatan maksimal mereka. Seketika, 2 kilatan energi magis melesat membelah udara. Dipenuhi semangat juang, seluruh tim ikut melepaskan hujan. Sihir warna-warni yang memukau langsung ke arah sang bos.